Minna! Genki desu ka? Selamat datang di channel Penta Anime. Pengen tahu nggak sih? One Piece saat ini telah memasuki final saga, di mana di chapter 1044 yang lalu telah diungkap keempat karakter Yonkou era baru saat ini, menyusul kekalahan Kaido dan Big Mom di tangan Luffy, Law, dan Kid. Nah, di video kali ini, Mimin mau sedikit membahas tentang peta kekuatan para Yonkou era baru saat ini. Seperti biasa, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya nakama, agar selalu update jika ada video menarik lainnya. Terima kasih. Oh ya, sebelum kita lanjut, Mimin mau sedikit menekankan bahwa beberapa informasi yang terdapat di dalam video ini mengandung spoiler tentang movie terbaru One Piece film Red yang baru akan tayang di bioskop Indonesia beberapa minggu ke depan. Jadi, resiko ditanggung sendiri ya. Baiklah, mari kita mulai. Yonkou pertama yang akan Mimin bahas adalah Marshall D. Teach, atau yang lebih dikenal dengan nama Kurohige. Teach dinobatkan sebagai salah satu Yonkou setelah insiden perang besar Marineford beberapa tahun silam, yang membuat salah satu Yonkou lainnya, yaitu Shirohige, tewas di sana. Bisa dikatakan bahwa pemicu dari pecahnya perang besar tersebut adalah Marshall D. Teach. Dia membunuh dan mencuri buah setan milik Touch, yang akhirnya membuat Ace harus turun tangan untuk memburunya. Kemudian dia berhasil mengalahkan Ace dan menyerahkan Ace kepada angkatan laut untuk dieksekusi. Inilah awal pemicu terjadinya perang besar tersebut. Dan setelah Shirohige tewas, secara mengejutkan, Teach mampu mengambil buah setan milik Shirohige, yang membuat dirinya menjadi satu-satunya karakter yang mampu menguasai dua kekuatan buah iblis dalam satu tubuh. Inilah yang membuat Teach menjadi karakter overpower yang ditakuti di dunia baru saat ini. Jika ingin mengukur kekuatan Teach, kita harus melihat seberapa besar kekuatan buah setan Gura-Gura Nomi yang sebelumnya dipegang oleh Shirohige ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa Shirohige dikatakan sebagai manusia terkuat di dunia karena kemampuan dari buah setannya. Walaupun memang daya tahan tubuh dan haki yang dimilikinya sangat luar biasa. Nah, Teach dengan kemampuan buah setan milik Shirohige menjadi karakter yang ditakuti, bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya sebaik Shirohige, karena dengan kombinasi dari dua buah setan Gura-Gura Nomi dan Yami Yami Nomi, kemampuan Teach sungguh di luar nalar. Jadi, Teach memang tidak lebih kuat dari Prime Shirohige, tetapi bisa dikatakan bahwa saat ini level kekuatan Teach mendekati level kekuatan Shirohige. Ditambah lagi dengan kabar bahwa salah satu mantan admiral yaitu Kuzan telah bergabung dengannya. Peta kekuatan Teach saat ini tidak bisa dianggap remeh. Yonkou selanjutnya adalah Akagami no Shanks. Karakter yang satu ini menyimpan banyak misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan. Seberapa kuatkah karakter satu ini? Seperti yang dikatakan Oda di salah satu kolom SPS, bahwa keempat Yonkou lama, yaitu Shirohige, Kaido, Big Mom, dan Shanks memiliki level kekuatan yang hampir sama rata. Kita sudah melihat bagaimana gilanya kekuatan Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Shanks mampu menahan Kaido untuk tidak pergi ke Marineford saat pre-time skip beberapa tahun yang lalu. Kemudian menjatuhkan hampir seluruh awak kapal Shirohige hanya dengan hakinya. Shanks lah yang menghentikan perang besar Marineford. Dan di Arc Reverie, Shanks diperlihatkan bebas memasuki tanah suci Marijoa. Bahkan para Gorosei pun segan kepadanya. Nah, di chapter terbaru 1055, Shanks diperlihatkan mampu membuat seorang admiral yaitu Ryukugyu menyerah hanya dengan haki yang dia lepaskan dari jarak yang sangat jauh. Di movie film Red, Oda sebagai direktur utama ingin sedikit menunjukkan seberapa besar kekuatan dari karakter yang satu ini. Diperlihatkan Shanks mampu membuat wakil Admiral Momonga pingsan hanya dengan hakinya, dan memaksa dua orang admiral yaitu Kizaru dan Fujitora untuk mundur dan menghentikan serangan mereka. Nah,
Jika kita mengukur peta kekuatan Shanks, bisa dikatakan bahwa Shanks adalah yang terkuat di antara keempat Yonkou era baru saat ini. Yonkou selanjutnya adalah sang karakter utama, Monkey D. Luffy. Tidak perlu banyak penjelasan tentang karakter yang satu ini, karena alur cerita dari serial ini adalah perjalanan Luffy menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan harta karun One Piece. Seperti yang kita tahu, Luffy berhasil mengalahkan karakter-karakter kuat, menjatuhkan beberapa Shichibukai, mengalahkan komandan Yonkou sebelum akhirnya berhasil menang melawan salah satu Yonkou yang dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia, yaitu Kaido. Merujuk ke perkataan Oda saat diwawancarai pada Festival Shonen Jump Festa beberapa tahun yang lalu, bahwa Oda tidak ingin membuat karakter utamanya terlihat overpower. Dia ingin membuat karakter utamanya terlihat kuat sedikit demi sedikit. Kita bisa melihat bahwa Oda sangat konsisten akan hal itu. Luffy bukanlah karakter overpower yang bisa mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Bahkan saat melawan Kaido, Oda membuat Luffy harus kalah sebanyak 3 kali dan mendapat bantuan dari rekan-rekannya sebelum akhirnya berhasil menang melawan Kaido. Jika kita mengukur peta kekuatan Luffy saat ini, masih belum bisa dikatakan bahwa Luffy lebih kuat dari Kaido. Tetapi, level kekuatan Luffy saat ini mendekati level kekuatan Kaido. Jangan lupa juga bahwa saat ini Luffy adalah pemimpin dari armada besar bajak laut topi jerami yang memiliki lebih dari 5.000 pasukan bajak laut, termasuk Bartolomeo, Cavendish, pasukan Tontata, dan lain-lain. Jadi, armada besar bajak laut topi jerami adalah armada bajak laut terbesar yang telah diperlihatkan sampai saat ini. Yonkou yang terakhir adalah The Bombastic Clown Buggy. Karakter yang satu ini adalah karakter yang sangat fenomenal. Mimin bahkan masih nggak percaya bahwa Buggy bisa dinobatkan sebagai salah satu Yonkou era baru saat ini. Buggy pertama kali muncul sebagai karakter yang terlihat lemah, dikalahkan oleh Luffy dengan sangat mudah. Lalu di penjara Impel Down, Luffy dan Buggy berhasil mengobrak-abrik penjara tersebut dan akhirnya menyelamatkan sebagian besar para tahanan termasuk Jinbei, Crocodile, dan Ivankov. Sebagian besar tahanan tersebutlah yang akhirnya bergabung bersama bajak laut Buggy. Di Perang Besar Marineford, sebenarnya peran Buggy tidak begitu meyakinkan. Tetapi, ada beberapa scene yang menunjukkan kemampuan dan kehebatan dari buah setan milik Buggy. Di salah satu scene, Luffy dihadang oleh pendekar pedang nomor 1 Dracul Mihawk dan mencoba meloloskan diri dengan menjadikan Buggy sebagai tameng. Buggy terkena sayatan dari Mihawk, namun belum jelas apakah serangan tersebut menggunakan haki atau tidak. Karena penjelasan mendetail mengenai haki baru dijelaskan Oda sesaat sebelum time skip, saat Luffy berlatih bersama Rayleigh. Namun menurut Mimin, serangan Mihawk tersebut menggunakan haki, seperti yang Oda pernah katakan di salah satu kolom SBS, bahwa buah setan Bara-Bara no Mi milik Buggy adalah absolute defense terhadap benda tajam. Yang artinya, serangan pedang menggunakan haki sekalipun tidak akan berdampak kepada tubuh asli Buggy. Dia memang terpotong, tetapi tidak akan berefek kepada tubuh aslinya dan akan tetap menyatu kembali. Buggy hanya bisa diserang dengan menggunakan benda tumpul, seperti pukulan ataupun tendangan. Pemerintah dunia dan angkatan laut menganggap Buggy sebagai sebuah ancaman karena memiliki keterkaitan dengan salah satu Yonkou, yaitu Akagami no Shanks. Buggy juga merupakan mantan anggota Raja Bajak Laut Goldie Roger bersama Shanks. Nah, di chapter 1053 yang lalu, The Bombastic Clown Buggy resmi dinobatkan sebagai salah satu Yonkou era baru saat ini. Dan di chapter terbaru 1055, akhirnya terungkap bahwa Mihawk dan Crocodile bergabung bersama Buggy dan membentuk Cross Guild. Mereka bahkan terang-terangan menaruh harga buronan untuk setiap kepala para petinggi angkatan laut. Bisa dikatakan bahwa kekacauan era baru saat ini dimulai dari sini. Angkatan laut yang dulunya adalah pemburu bajak laut, kini berbalik menjadi buruan dari bajak laut. Inilah yang membuat Buggy sangat diperhitungkan di era baru saat ini.
Seperti yang dikatakan Lau, bahwa jika dia bisa membuat Mihawk dan Crocodile menjadi bawahannya, maka dia layak disebut sebagai seorang Yonko. Nah, peta kekuatan Buggy di era baru saat ini sebenarnya cukup menjanjikan. Buggy memang bukanlah karakter yang overpower, tetapi Buggy memiliki anggota bajak laut yang bisa dikatakan sangat kuat. Para mantan tahanan penjara level 5 Impel Down yang saat ini telah bergabung bersama Buggy tidak bisa dianggap remeh. Apalagi saat ini Mihawk dan Crocodile adalah dua karakter yang sangat diperhitungkan, terlebih lagi untuk seorang pendekar pedang nomor 1 seperti Mihawk. Entah apa tujuan Mihawk bergabung bersama Buggy, namun yang jelas saat ini Cross Guild yang dipimpin oleh Buggy memberikan ancaman paling serius kepada Angkatan Laut dibandingkan dengan ketiga Yonko lainnya. Jadi, peta kekuatan para Yonko era baru saat ini menurut Pentanime, Shanks masih berada di level teratas, diikuti oleh Kurohige dan Luffy dengan armada bajak lautnya. Kemudian Buggy berada di urutan terakhir bersama Mihawk dan Crocodile yang tergabung dalam Cross Guild. Nah, itulah rangkuman penjelasan tentang peta kekuatan para Yonko era baru saat ini menurut Pentanime. Jika ada saran dan masukan, silahkan utarakan di kolom komentar ya nakama. Dukung terus channel ini dengan cara like dan bagikan video ini ke nakama yang lain. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Mata aimashou.